Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Mbak Ratna. Tadi udah dikenalin dulu ya. Jadi saya ASN dari BPS Provinsi Sumatera Utara. Saat ini masih aktif sebagai fungsional statistisi ahli. Selama beberapa menit ke depan saya mau sharing tentang statistik untuk penelitian. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum terlalu biasa dengan masalah statistik, kita mau sharing aja nih sebenarnya, karena kalau menurut saya sih sebenarnya semua juga sudah biasa dengan statistik. Jadi kalau sebagai peneliti atau sebagai dosen mungkin udah biasa dengan masalah statistik ya. Jadi kita langsung aja ya ke materinya. 30 menit ini saya mau jelasin sedikit tentang data, kemudian sumber data sekunder, terus tentang jenis analisis, analisis statistik inferensia, dan rambu-rambu untuk melakukan analisis statistik. Kita masuk ke materi yang pertama nih. Kalau saya sih lebih sering membagi data itu dengan cara seperti ini, jadi lebih gampang. Dari data ini kita tahu kita mau pakai analisis statistiknya apa. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan data, kita kenali dulu, yaitu data apa, kualitatif kah atau kuantitatif. Dari situ kita bisa tahu nanti kita mau pilih statistiknya itu apa. Kemudian data yang kita punya itu data primer atau sekunder. Kalau data primer itu kan kita melakukan survei sendiri ya. Jadi kira-kira apa alasan seseorang untuk memilih produk makanan misalnya, itu kita melakukan survei sehingga kita punya data primer. Kalau data sekunder itu kita sudah punya sumber datanya sendiri. Jadi salah satunya ya BPS sendiri itu penghasil data, terus data kita kan sering digunakan untuk penelitian. Selain itu ada juga dari Bank Indonesia misalnya. Nah, jadi itu data sekunder. Kemudian kita lihat lagi datanya apa, cross section kah atau time series. Cross section itu kita punya data di suatu waktu tertentu dan dia punya beberapa karakteristik. Jadi misalnya karakteristiknya wilayah berarti misalnya data di suatu provinsi menurut kabupaten kotanya. Kalau data time series, data kita deret waktu. Jadi data tahunan kah, sepanjang tahun, atau data bulanan, gitu. Itu deret waktu. Dari situ kita tahu kualitatif, kuantitatif, primer, sekunder, cross section, atau time series jenis datanya. Misalnya jenis datanya kuantitatif dan itu data sekunder. Kira-kira kita mau analisis apa ya gitu. Jadi dari situ kita udah tahu. Jadi sebelum melakukan analisis statistik kita harus tahu dulu jenis data kita itu apa. Nah, kalau menurut saya sih sumber data sekunder yang terpercaya lah istilahnya dan bisa diakses online itu ada beberapa. Contohnya itu portal Satu Data. Sekarang kan sudah mulai tuh ya digaungkan Satu Data Indonesia. Jadi portalnya itu data.go.id. Di sana nanti kita bisa ambil data statistik sektoral tergantung sesuai dengan penelitian kita. Terus kalau untuk data wilayah peta misalnya itu ada BIG, big.go.id. Kemudian tentang keuangan ada Yahoo Finance atau tentang pariwisata ada Kemenpar, data BPS sendiri dan data Bank Indonesia. Kalau menurut saya ini datanya termasuk situs-situs yang mudah diakses, kemudian datanya free dan kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, dari situ kita bisa mulai nih, mau bikin analisisnya itu apa ya gitu. Kalau data kita kuantitatif, ada pilihan untuk melakukan analisisnya itu deskriptif atau inferensia. Kalau deskriptif sendiri sih dia mau melihat atau menggambarkan aja keadaan data. Jadi misalnya untuk satu waktu atau satu wilayah, kita mau menggambarkan datanya itu seperti apa. Kalau ke inferensia, kita melakukan pengujian hipotesis, terus ada bisa juga peramalan. Jadi ada apa kesimpulan yang kita ambil dari hasil datanya, kemudian kita mencoba melihat ke depannya itu seperti apa. Jadi ada kesimpulan akhir yang diambil untuk melihat berdasarkan data yang kita punya.
Kemudian ada data kualitatif. Kalau datanya kualitatif, kita bisa melakukan analisis konten atau analisis naratif. Jadi tergantung jenis data kita apa dan analisis yang kita pilih apa. Nah, kalau statistiknya kita mau pilih inferensia, ada dua analisis statistik, ada parametrik dan non-parametrik. Tergantung skala pengukuran atau tergantung data kita apa. Data rasio, interval, atau nominal dan ordinal. Jadi, kalau data kita parametrik, kita bisa uji T, bisa uji ANOVA, ANCOVA, regresi, atau korelasi. Kalau data kita non-parametrik, bisa melakukan uji chi-square. Gitu. Nah, ini saya coba lakukan contoh kayak untuk pengambilan keputusan, kita mau pakai analisisnya apa. Nah, misalnya data kita nominal atau ordinal, kemudian dicek dulu normalnya, normal atau tidak. Nah, kalau tidak normal, maka kita pakai non-parametrik. Jadi ada uji chi-square bisa kita pilih. Kemudian interval rasio, datanya interval atau rasio. Kita uji kenormalan. Terus kalau dia normal, maka kita bisa melakukan uji parametrik. Kalau jumlah datanya lebih dari 30, banyak ya. Jadi kita bisa melakukan uji parametrik juga. Tapi kalau nggak banyak, bisa kita lakukan transformasi, misalnya dengan di-log atau di-link-kan, sehingga kita bisa melakukan analisis regresi. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih analisis statistik yang akan digunakan. Ya, pertama, kita mau jenis penelitiannya seperti apa? Deskriptif atau inferensial. Jadi jelas dulu pilihnya mana. Kemudian variabel kita apa? Variabel terikat, bebas, satu atau lebih dari variabel, banyak atau dua variabel saja. Kemudian tingkat pengukurannya sampai mana nih? Nominal kah, ordinal, interval, atau rasio? Nah, terus kita mau lihat apa dari statistiknya? Mau lihat ukuran pemusatan, mau lihat hubungan, atau mau lihat perbandingan, atau mau lihat pengaruh. Nah, semua itu menentukan analisis statistik apa yang akan kita pilih. Kalau data kita deskriptif, kita menganalisis deskriptif, kemudian data kita kuantitatif, nah maka kita akan menjelaskan misalnya dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk grafik grafik garis, kita lihat polanya seperti apa, terus kita gambarkan, atau kita buat dengan pie chart, jadi kita bisa membandingkan antara data kita dengan data yang lain. Jadi kita mau melihat penggambarannya aja. Tapi kalau kita mau inferensial, berarti kita harus melakukan pengujian hipotesis. Apakah dia dalam bentuk analisis regresi atau uji T, tergantung dengan data yang kita punya. Jadi kalau kita mau melihat hubungan, berarti kita harus melakukan analisis korelasi. Nah, syaratnya korelasi itu apa? Variabelnya seperti apa? Datanya apa? Gitu kan sangat menentukan sesuai dengan data dan analisis yang kita pilih. Nah, kalau menurut saya nih ya, selama ini melakukan beberapa penelitian, seringnya sih data sekunder ya. Nah, kalau menurut saya, ketika misalnya kita mau bikin penelitian atau skripsi atau tesis, kalau kita menggunakan data sekunder, kita bisa alurnya agak terbalik ya kalau menurut saya. Kalau kita waktu kuliah tuh kan seringnya ngajuin judul dulu, baru kita bikin proposal, terus kita lakukan penelitian ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita punya penelitiannya itu data sekunder, kita bisa agak terbalik ya cara bikinnya. Jadi kita cari topiknya dulu, kemudian cari variabelnya, kemudian cari datanya dulu. Baru metodenya apa, coba dianalisis. Jadi ketika kita sudah membuat proposal, nggak terbentur dengan adanya data sekundernya nggak ada, atau setelah dirun ternyata analisisnya itu nggak sesuai, atau ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, misalnya dengan tanda kutip ya. Jadi kita bisa coba-coba dulu nih. Misalnya kita mau lihat topik besarnya pertumbuhan ekonomi. Nah, kita cari dulu datanya nih. Kita cari data pertumbuhan ekonomi. Terus coba kita lihat kira-kira apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, misalnya kemiskinan atau
produksi padi misalnya. Nah, dari situ kita mulai coba dulu. Jadi buat dulu tabulasi atau di-run dulu datanya sederhana dengan tabulasi silang atau dengan SPSS. Nah, dari situ kita tentukan metodenya kira-kira apa yang cocok. Nah, setelah kita berhasil punya tabulasi dan kayaknya nih ini bisa dilanjutkan nih ke penelitian. Nah, dari situ baru kita mulai dari awal untuk bikin proposal, judul, latar belakang, dan teman-temannya. Nah, kalau di saya sih sebenarnya software statistik yang paling sering saya gunakan itu SPSS. Kayaknya ini yang paling sering digunakan sama mahasiswa atau sama peneliti ya. Soalnya dia paling banyak fiturnya, kemudian lebih mudah digunakan. Terus ada IFIS juga. IFIS ini biasanya digunakan untuk penelitian yang time series ya. Karena dia lebih bagus hasilnya untuk analisis derajat waktu. Nah, kalau yang lagi booming sekarang tuh software R. Nah, tapi R ini dia kita masih apa ya kayak programmer gitu. Jadi melakukan uji statistiknya itu dijalankan dengan agak ada bahasa pemrogramannya. Itu kalau software R. Nah, kalau Sasta atas nama Minitab sendiri, dia punya spesialisasi sendiri masing-masing dan ini agak jarang sih digunakan. Jadi tiga ini yang paling sering digunakan sama peneliti saat ini, SPSS, IFU, sama R. Nah, untuk yang terakhir kali, saya coba menegaskan kembali. Ketika kita memilih analisis statistik, kita perlu merenungkan, perlu merenung dulu nih, kita mau lihat apa. Nah, kalau kita mau lihat pengaruh, maka ada pilihan kita adalah regresi dan regresi logistik. Caranya gimana? Kita lihat dulu nih data kita, kemudian penelitian kita, teorinya itu, apakah variabel-variabel yang kita gunakan itu memang punya pengaruh. Jadi ada landasan teorinya kalau misalnya kemiskinan itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, misalnya gitu. Jadi itu sudah ada teorinya dulu. Nah, dari situ baru kita bergerak untuk melakukan analisisnya itu apakah ada pengaruh atau tidak. Dan jadi kalau tidak ada teori yang mengatakan bahwa antara variabel itu memiliki pengaruh, jangan kita gunakan analisis regresi gitu. Atau kita hanya mau melihat hubungan saja. Kalau hanya mau melihat hubungan, kita bisa menggunakan analisis korelasi. Jadi misalnya dua variabel itu tidak ada teorinya nih. Jadi kita mau cari apakah ada hubungan apa enggak. Nah, dari situ baru kita bergerak mau melakukan penghitungan korelasinya. Karena kalau secara statistik, mau data apapun yang kita masukkan untuk dianalisis di SPSS misalnya, hasilnya sih keluar-keluar aja ya, nggak ada angkanya itu keluar aja gitu. Jadi kita harus sejalan dengan teorinya sendiri. Karena kalau mau dianalisis juga dia bakal muncul-muncul aja angkanya. Nah, jadi harus sesuai dengan teori. Apakah ada hubungannya dari kedua variabel itu baru kita hitung berapa nilai korelasinya. Dari situ dari angkanya nanti kita ketahui hubungannya itu erat atau tidak atau tidak ada hubungan sama sekali. Terus kalau untuk melihat perbedaan kita bisa pakai UJT atau analisis varian. Perbedaan analisis ukuran statistik untuk mengukur perbedaan itu biasanya sering digunakan di penelitian kedokteran atau pokoknya yang berhubungan dengan eksperimen itu biasanya pakai ujinya yang mengukur perbedaan. Jadi misalnya ketika dilakukan treatment kedua kelompok misalnya yang satu dikasih treatment A, yang kelompok satunya dikasih treatment B. Jadi kita mau lihat apakah ada perbedaan dari kedua treatment tersebut. Nah, biasanya itu pakai UJT atau pakai analisis varian. Kalau yang mengukur pengaruh sama hubungan sering digunakan untuk statistik yang inferensial. Jadi lebih banyak yang mau digunakan variabelnya gitu. Karena kalau di regresi itu kita bisa pakai variabel dependennya itu lebih dari satu. Misalnya sampai 5 gitu misalnya untuk melihat mana yang mempengaruhi variabel dependennya. Gitu. Kalau dia untuk mengukur perbedaan biasanya sih membandingkan dua hal. Jadi antara A dengan B saja gitu. Jadi nggak terlalu banyak pilihannya.
kira-kira itu Bu Ratna. Saya singkat aja sih, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan sih lebih enak kayaknya. Sekian, Bu. Baik, Bu. Terima kasih materinya. Ini ada satu pertanyaan, Bu, masuk. Sebentar. Dari Pak Harsono mengenai bagaimana menentukan jenis analisis statistik menggunakan data. Kemudian bukannya data itu bisa diangkakan selagi data itu berupa narasi walaupun tidak semua. Nah, jadi lalu kedua, bagaimana penentuan data jika rasio nominal atau ordinal? Langsung dijawab aja nih, Bu. Iya, boleh Bu, Oke. silakan. Untuk yang pertama itu yang dari Pak Harsono. Bagaimana menentukan jenis yang menggunakan data? Iya, jadi kalau kita melakukan survei, biasanya kan pertanyaan kita itu bisa ada macam-macam ya. Ada yang jenis pertanyaannya kita langsung memberikan pilihan ke responden. Jadi misalnya suka tidak suka atau iya atau tidak, atau kita punya skala sikap dari 1 sampai 5, suka, sangat suka, tidak suka. Itu kan kita tentukan tuh mereka mau pilih apa, itu sudah diarahkan. Tapi ada juga yang pertanyaan terbuka bentuk pertanyaannya. Jadi bisa macam-macam jawabannya. Nah, terus kita bisa juga mengelompokkan jenis jawaban mereka itu ke dalam kelompok yang mana. Nah, kalau ini biasanya termasuk analisis data kuantitatif, tapi ada data kualitatif di dalamnya. Jadi kalau seperti ini biasanya kita bisa lakukan analisis statistiknya itu ada beberapa pilihan, bisa regresi biasa, bisa juga regresi logistik, tergantung kita mau lihat apa. Misalnya kita mau lihat apa ya, contohnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk membeli produk kayak sabun mandi misalnya. Terus kita lakukan pertanyaan, biasanya kita suka yang wangi atau yang gimana nih sama sabun mandi itu. Nah, dari situ kita tahu mereka punya beberapa pilihan. Nah, terus dari beberapa pilihan itu kita mau lihat yang mana yang paling mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli produk sabun mandi tersebut. Nah, kita bisa melakukan analisis korelasi. Jadi variabel apa yang paling punya hubungan yang kuat dengan keputusan seseorang untuk membeli produk sabun mandi. Nah, itu kita bisa lakukan analisis statistik. Jadi tidak harus datanya itu interval. Jadi bisa juga data nominal atau data ordinal dilakukan analisis statistik. Jadi tinggal kita pilih analisis yang sesuai. Kemudian bagaimana cara kita menentukan uji lanjut ANOVA yang paling sesuai? Misal pada LSI dan SNA. Bagaimana cara kita menentukan hasil uji lanjut ANOVA yang paling sesuai? Kalau ini sih Pak, ini Bapak atau Ibu ya. Jadi kalau untuk ANOVA sendiri itu kan ada beberapa ujinya ya. Jadi uji ANOVA yang paling sederhana itu yang F ya, uji F. Jadi melihat seberapa perbedaan varian atau timpangan baku dari suatu data misalnya gitu. Nah, kalau mau lebih rinci lagi sih memang harus kita lihat datanya lagi ya, apa yang harus kita pilih itu untuk lanjutan dari uji ANOVA. Kemudian, apakah syarat uji parametrik harus berdistribusi normal? Apabila semakin besar ukuran sampel, maka sifat dan data. Iya, betul. Jadi gini, suatu data tuh makanya ada pertanyaan kan tadi di pilihan saya itu dia pilihannya datanya itu lebih dari 30 atau tidak. Sebenarnya angka 30 itu mau menunjukkan bahwa karena kalau semakin sedikit datanya, kita kan bingung menentukan itu data itu. Data yang baik untuk melakukan uji statistik itu berdistribusi normal, artinya
perbedaan yang jelas gitu antar data tersebut. Jadi dia tidak terpaku hanya pada nilai yang tinggi semua atau nilai yang rendah semua. Variansinya itu jelas gitu dari kecil ke besar, kemudian jawaban di dalamnya juga bervariasi. Nah, ketika datanya bervariasi, maka kita melakukan analisis itu akan lebih percaya. Misalnya kita melakukan survei nih, terus semua jawabnya suka gitu. Satu jawaban untuk satu produk, satu pilihan pertanyaan kita, semua jawabnya suka. Kan kita agak ada keraguan ya secara kasat mata. Benar nggak ya kalau semuanya jawabnya suka gitu? Apa memang seperti itu? Sementara kalau kita uh, lakukan penelitian untuk variabel yang lain itu dia punya banyak pilihan. Jadi semuanya itu bervariasi. Ada yang bilang suka, ada yang tidak, ada yang ragu, ada yang apa itu. Jadi kita punya lebih yakin, oh ini benar nih kayaknya nih datanya nih. Itu secara kasat mata. Nah, secara statistik dia melihatnya itu dari uji kenormalan. Nah, kalau datanya parametrik itu sudah harus dia terpenuhi, kan ada asumsi klasik yang harus terpenuhi ya, ada normalitas, kemudian heteroskedastisitas, kemudian multikolinialitas itu harus terpenuhi semuanya, baru kita bisa melangkah ke analisis yang selanjutnya. Memang kalau secara statistik semakin banyak datanya, biasanya datanya itu akan lebih berdistribusi normal karena bentuknya juga variasinya lebih banyak gitu. Jadi kalau mau berapapun jumlah datanya, semua harus diuji normalitas kok. Enggak, apa kalau 30 datanya tidak diuji normalitas, enggak. Jadi semua jumlah datanya berapapun, dari apakah dia data panel pun, kita harus uji normalitas. Jadi itu sudah ketentuan dari analisis regresinya atau analisis regresi logistik. Kalau semuanya itu harus terpenuhi dulu, baru kita bisa yakin bahwa hasilnya nanti itu benar-benar apakah ada pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya itu lebih pasti dia kalau data kita sudah memenuhi asumsi yang sudah ditetapkan. Kira-kira gitu Bu. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi deh. Oke, baik. Sudah terjawab Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom chat. Sambil menunggu, ini saya ada beberapa pertanyaan, Bu Adel. Nah, biasanya kan saya pun melakukan penelitian itu, misalnya sekarang apalagi pandemi ya Bu, biasanya pakai kuesioner. Nah, ketika kita mau menganalisis dalam lingkup Indonesia nih Bu, biasanya kan pengaruh A terhadap B di Indonesia gitu ya Bu. Nah, itu sebenarnya dari sisi statistik bagaimana sih Bu untuk menentukan bahwa itu bisa diklaim sebagai responden seluruh Indonesia? Apakah ada minimalnya atau misalnya nih saya kan buat dari 34 provinsi tapi ternyata misalnya Papua tidak ada responden. Kemudian di Kalimantan hanya satu. Kalimantan kan juga banyak ya Bu. Ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Nah, sementara misalnya Kalimantan Timur tidak ada. Itu sebenarnya seperti apa Bu untuk bisa dikatakan samplingnya itu populasi mewakili populasi Indonesia gitu? Kalau dia mau menggambarkan Indonesia, kita harus jelas pemilihan sampelnya itu semua harus terwakili. Kemudian kita harus jelaskan dulu sampelnya apa, apakah kita memilih wilayah kota saja atau kita pilih wilayah kabupaten saja. Nah, asalkan semuanya itu dituangkan di dalam tulisan kita boleh kok ngomong kalau itu hasil dari penelitian kita untuk wilayah Indonesia. Jadi misalnya nih, apalagi sekarang kan sering survei online-nya, jadi kita share link-nya, kemudian kita kirim ke beberapa teman atau dari WhatsApp atau dari sosial media, kita kirimkan, kemudian ada yang isi. Nah, hasil dari penelitian itu boleh kita klaim sebagai hasil untuk wilayah Indonesia, tapi kita jelaskan bahwa sampel yang kita penelitian ini itu sesuai dengan sampel yang kami punya itu. Dan biasanya kan kita setiap penelitian di awal kita ada analisis deskriptifnya dulu ya, karakteristik responden kita apa, dari kewilayahan yang terwakili itu apa, kita sebutkan di situ gitu. Jadi jangan kita
ya sebutin, jadi kita tahu kan ya, karena kalaupun kita mau menggambarkan populasi, sampelnya kan juga harus jelas tuh, jadi kita harus jelaskan sampelnya untuk wilayah provinsi, 5 provinsi besar saja misalnya, kemudian untuk wilayah kota saja, itu dijelaskan semua di deskriptif kita. Jadi ketika peneliti pembaca itu lihat ini hasilnya seperti ini, tapi dengan kondisi respondennya itu ada di wilayah mana saja. Jadi boleh kok Bu, itu sah-sah aja gitu. Cuman kita harus benar-benar jelasin. Gitu. Jadi jumlah responden kita itu misalnya 100 orang. Dari 100 orang itu yang domisilinya di Jakarta sekian orang, yang di provinsi ini sekian orang. Nah, baru di bawah kita jelaskan dari hasil penelitian dengan responden yang ada pada survei atau riset ini, hasil yang kami peroleh seperti ini. Gitu. Jadi itu boleh kok. Oke, baik Bu. Kemudian sebenarnya analisis data itu kan ada data kualitatif dan kuantitatif ya Bu. Nah, sebenarnya ada nggak Bu tools untuk yang data kualitatif? Seperti misal kita kan tidak selalu memberikan pertanyaan berupa opsi. Nah, kalau berupa narasi gitu gimana Bu? Kalau kita mau analisisnya statistik, semuanya harus dijadikan angka, Bu. Jadi ketika kita punya pertanyaan terbuka, kita harus mengkategorikannya masuk mana. Jadi misalnya, bagaimana tanggapan Anda terhadap suatu produk? Nah, terus dia bilang, produk ini tidak bagus, saya tidak suka. Terus panjang ceritanya kan. Nah, terus kita harus kategorikan dia masuk ke pilihan mana? Apakah dia masuk ke tidak suka, ragu-ragu, atau yang sangat suka dengan produk tersebut gitu. Kalau kita mau melakukan analisisnya statistik, kecuali kita mau analisis kualitatif, jadi memang kita mau menarasikan saja dari pertanyaan terbuka itu dia narasikan. Karena seringkali kalau sekarang itu malah mix method ya, jadi dimix antara analisis kuantitatif dengan kualitatif. Jadi dari survei itu hasilnya apa, mana yang pertanyaan bisa dianalisis secara kuantitatif, dibikin analisis statistiknya, misalnya dengan korelasi gitu. Nah, terus dilanjutkannya di berikutnya itu dia buat analisis kualitatif untuk pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi untuk mendukung dari analisis statistiknya itu dia kasih narasi sesuai dengan apa yang dijawab oleh respondennya. Oke, baik Bu. Berarti sering sih saya lihat kayaknya penelitian kalau yang melakukan survei itu dia di mix method, kuantitatif sama kualitatif. Kualitatif. Jadi nanti untuk pembahasan ya Bu ya. Iya. Oke Bu, satu lagi pertanyaan, ketika kita menuliskan pertanyaan, kemudian jawabannya itu berupa checkbox, artinya dia bisa memilih lebih dari satu. Nah, itu cara pengolahannya seperti apa ya, Bu? Kalau untuk satu, misalnya nih, untuk pertanyaan setuju, tidak setuju, netral, kemudian setuju dan sangat setuju, itu kan bisa di-coding ya, Bu ya. Nah, jika pertanyaannya itu berupa checkbox, artinya dia bisa memilih lebih dari satu jawaban, itu seperti apa, Bu? Kalau biasanya kalau kita mau melakukan analisis statistik kan kita harus jadikan data kualitatif itu pun jadi data kuantitatif. Gitu. Jadi memang sih datanya kualitatif, tapi kita bisa melakukan analisis statistik dengan syarat data kualitatif yang kita punya itu dikuantitatifkan. Istilahnya sih seperti itu ya. Jadi kalau biasanya dikenal dengan istilah di scoring. Jadi dikasih skor untuk setiap pertanyaan yang dikasih skalanya itu. Jadi kadang kan kalau kita buat analisis tuh, buat pertanyaan itu ada yang pertanyaan positif dan ada pertanyaan negatif. Jadi ada yang dia mengarah ke tidak suka, tapi pertanyaan kita tuh ada mengandung tidak. Misalnya pernyataannya, saya tidak suka dengan produk ini. Baru pilihannya setuju, tidak setuju, atau sangat setuju gitu kan ya. Jadi dari situ kita kasih skor. Kita mau ambil skornya itu ke arah pertanyaan yang positifnya atau ke arah pertanyaan negatif. Dan scoring itu sama untuk seluruh pertanyaan. Jadi dia mengarah ke setiap pertanyaan itu mengarah ke scoring yang sesuai dengan kita mau. Misalnya kita mau mengarah ke scoring nilainya yang positif. Berarti ketika pilihan si responden itu positif, nilainya semakin besar.
ketika pilihan si responden itu ke arah yang negatif, nilainya semakin kecil. Gitu. Jadi kita sesuaikan dulu scoringnya kita. Misalnya produk ini sangat disukai oleh masyarakat, setuju, tidak setuju, atau sangat setuju. Kalau scoring kita ke arah positif, berarti nilai sangat setuju itu nilainya paling tinggi. Nah, kalau pertanyaan kita pertanyaan negatif, saya tidak suka dengan produk ini, baru setuju, tidak setuju. Nah, ketika dia menjawab sangat setuju, berarti di situ scoringnya itu lebih kecil. Gitu. Jadi dia nilainya karena dia tidak setuju itu kecil, misalnya 1. Sementara kalau nilainya positifnya, dia sangat setuju, nilainya 5. Nah, dari scoring itulah kita melakukan pengolahan statistik. Gitu. Jadi setelah di scoring, setiap pertanyaannya itu baru dapat datanya, misalnya berapa 100 responden, misalnya dari situ baru kita lakukan analisis statistiknya. Gitu. Jadi dari data kualitatif kita scoring dulu, baru kita lakukan pengujian statistik. Dan jangan lupa kalau kita survei harus ada uji validitas sama reliabilitasnya ya. Jadi jelas tuh pertanyaan kita itu sudah lebih diyakini hasilnya. Ya, baik Bu, terima kasih. Nanti mohon mungkin Ibu bisa mencantumkan, share mengenai artikel yang sudah dipublikasi oleh Ibu, agar nanti para peserta juga bisa menganalisis dari artikel tersebut. Jadi belajar dari artikel ya Bu ya. Nanti saya akan upload di G-Drive, linknya akan saya bagi di chatroom. Oke, terima kasih atas materinya Bu Adel, sangat bermanfaat. Iya, terima kasih. Kita masuk ke sesi 2, silahkan untuk Bu Nana. Ya, terima kasih Mbak Ratna, dan terima kasih juga Bu Adel. Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Ya, Bu, udah kelihatan. Sudah. Ya, baik. Saya coba untuk share PowerPoint-nya. Ya, sudah kelihatan ya? Mohon maaf untuk suara saya, apa sudah jelas? Sudah jelas, ya. Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai ya. Tadi pemaparan dari Bu Adelia yang tentang bagian dari metode penelitian, terutama bagaimana cara kita menganalisis data hasil penelitian dan juga seluk-beluknya, sehingga pada akhirnya kita bisa menulis dengan baik. Dan itu merupakan bagian dari metode penelitian yang memang hasil akhirnya itu akan kita publikasi. Nah, salah satu hal yang sangat kita perlukan dalam publikasi itu adalah bagaimana kita melakukan literasi informasi, terutama untuk referensi. Jadi publikasi jurnal ilmiah yang kita gunakan pada saat kita melakukan manuskrip atau membuat manuskrip itu terkait dengan referensi dan juga tentang bibliografinya atau ke daftar pustaka ya yang sering kita dengar bersama. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba untuk bagaimana cara kita mengelola referensi yang sudah kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi aplikasi ini sudah banyak kita ketahui bersama dan memang menjadi salah satu syarat dalam misalkan kita melakukan penelitian dan menulis manuskrip untuk kita coba publikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Nah, berikut adalah outline yang akan kita coba diskusikan bersama. Pertama, mengenal apa itu aplikasi manajer referensi dan juga bagaimana manfaatnya. Yang kedua, Mendeley. Jadi aplikasi Mendeley dan juga kemudahan untuk mengelola referensi. Cara mudah mengelola citasi dan referensi dengan Mendeley. Jadi ini sangat membantu kita untuk mempercepat proses pembuatan manuskrip. Kemudian memanfaatkan fitur Mendeley Group untuk mengelola dan memperluas riset, dan ini
salah satu fitur yang belum cukup banyak dikenal oleh kita bersama, bahwa mungkin kita ketahui bahwa Mendeley itu ya dimanfaatkan untuk menulis sitasi ya, atau membuat daftar pustaka atau referensi. Tetapi juga ada beberapa fitur lain dari Mendeley itu yang bisa kita manfaatkan dalam proses kita membuat manuskrip. Kemudian selain itu juga ada fitur lain yang terkait juga dengan penelitian. Maaf, ini terkait dengan Mendeley data, juga Mendeley karir, dan Mendeley funding. Jadi Mendeley data itu terkait bagaimana cara kita menyimpan data penelitian. Jadi kita bisa simpan data penelitian yang begitu banyak di Mendeley data. Kemudian yang kedua Mendeley karir, ini terkait juga bagaimana kita untuk mendapatkan pekerjaan atau juga terkait juga dengan karir kita. Dan yang terakhir adalah Mendeley funding, ini terkait dengan sumber dana penelitian yang bertaraf nasional maupun internasional, tapi lebih banyak ke yang internasional. Dan yang terakhir adalah kita coba untuk workshop penggunaan aplikasi Mendeley. Coba kita lanjut. Nah, yang pertama adalah mengenal aplikasi referensi dan manfaatnya. Ini banyak sekali, terutama berkaitan dengan online maupun offline, yang berhubungan dengan reference manager. Ada banyak sekali, namun akan kita coba untuk lebih spesifik ya, memilih salah satunya menggunakan aplikasi Mendeley. Dan manfaat dari referensi Mendeley itu banyak sekali. Salah satunya adalah akan memudahkan penulis atau peneliti dalam proses pembuatan artikel ilmiah, dan dimudahkan juga dengan berintegrasi dengan MS Word yang sudah sering gunakan bersama, atau OpenOffice dan LibreOffice. Dan ini sangat user friendly dan gratis juga, sehingga kita mudah untuk memanfaatkannya. Kemudian Mendeley juga memiliki keunggulan dalam hal kemudahan untuk mengelola referensi. Ini akan sangat membantu kita dalam hal mengakses dan juga mendapatkan jurnal yang tersimpan dengan baik. Jadi ada Mendeley Desktop, di mana Mendeley tersebut, jurnal-jurnal yang sudah kita download atau kita dapatkan itu bisa tersimpan dengan baik. Yang tadi aplikasi pendukung, dan kita sudah pahami bersama, biasanya MS Word itu sudah hampir di setiap kita itu memilikinya, jadi nggak terlalu jadi masalah. Dan install desktop Mendeley dan mengenal menu-menu di Mendeley itu nanti kita coba pada saat di workshop. Yang terakhir adalah install Mendeley di MS Word. Ini juga biasanya sudah masuk dalam apabila kita install Mendeley. Kemudian kita coba lanjutkan kembali ya. Bagaimana cara kita untuk mudah mengelola citasi dan referensi dengan Mendeley? Itu salah satunya kita bisa menambah dan juga mengedit citasi di dalam paragraf, kemudian membuat bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis. Kemudian kita juga bisa mengedit metadata di Mendeley. Jadi misalkan ada data-data dari jurnal itu yang belum sesuai dengan jurnal yang sudah ada, kita bisa coba edit di metadatanya, dan ini nanti akan otomatis merubah juga di bagian MS Word-nya, di bagian manuskrip kita. Nah, hal yang menarik kan ini ya, biasanya dalam publikasi itu untuk masing-masing jurnal itu memiliki ketentuan untuk referensi yang berbeda-beda, dan ini ada agak kesulitan sendiri untuk beberapa dari kita. Bagaimana caranya? Misalkan kita sudah punya formatnya, format dari jurnal itu. Terus kemudian kita nggak tahu bagaimana caranya, itu kita bisa coba mengedit CSL. Jadi Mendeley juga punya aplikasi bisa merubah format CSL yang dari jurnal-jurnal tertentu yang memang sudah banyak kita kenal. Nah, kemudian dan kita bisa merubahnya sesuai dengan jurnal yang kita tuju.
Dan yang terakhir adalah mengubah gaya sitasi dan bibliografi. Ini juga berhubungan dengan bagaimana kita mengotak-atik di bagian CSL Mendeley-nya. Ini kemudian kita coba lanjutkan lagi ya. Nah, agak sedikit berbeda dari topik ini, tetapi masih berkaitan dengan Mendeley juga. Jadi Mendeley juga memiliki fitur Mendeley Group yang dapat mengelola dan memperluas riset kita. Jadi ini kita bisa coba buka di situs Mendeley-nya. Ini ada di bagian grup, terus kemudian kita coba di sini. Dan dalam fitur ini juga sangat banyak sekali jurnal-jurnal yang memang sudah dikoleksi oleh terutama oleh peneliti maupun oleh orang-orang yang bekerja di bagian penelitian untuk mengelompokkan dan mengoleksi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Dan kita bisa bergabung di grup itu. Kemudian untuk yang terkait dengan data, Mendeley Data juga sama, ini pasti akan sangat memudahkan kita untuk bisa menyimpan data-data penelitian, dan ini juga berkaitan dengan misalkan nanti pada saat kita publikasi, terutama jurnal internasional, dan reviewer meminta data, beberapa data yang untuk meyakinkan reviewer, dan biasanya mereka kita beri akses untuk bisa melihat data kita, sehingga itu akan memudahkan reviewer untuk melihat bagaimana proses kita untuk bisa mendapatkan data dan juga hasil analisisnya. Dan kemudian untuk Mendeley Karir ini berkaitan dengan teman-teman kita yang sedang mencari pekerjaan dan juga Mendeley Funding, ini sangat membantu kita untuk mendapatkan sumber dana penelitian yang terkait juga dengan sains dan teknologi. Nah, kemudian kita coba lanjut workshop-nya. Jadi tadi kita coba untuk ke arah dasar-dasar pengetahuannya, dan kita mencoba untuk workshop-nya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke pembuatan akunnya. Jadi kita buat akun dulu ini secara gratis, semuanya gratis. Jadi ini akan sangat memudahkan kita. Untuk pembuatan akun, ini bisa nanti akses ke membuat akunnya dulu. Ini ada websitenya, kemudian install Mendeley juga sama di website yang sama, tetapi beda di navigasinya. Kemudian untuk membuat citasi di MS Word, ini kita coba juga, sebenarnya sudah mudah ya. Nanti akan kita coba kalau misalkan memang diperlukan untuk kita coba belajar bersama. Ini juga sama terkait dengan bibliografinya atau membuat daftar referensi. Nah, mengedit format citasi dan bibliografi di CSL Mendeley ini untuk akses akunnya, untuk akses websitenya, dan yang terakhir adalah Mendeley Group. Nah, mungkin itu saja Bu Ratna yang bisa dibagi, dan saya kembalikan lagi kepada Bu Ratna. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nana. Oke. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silahkan di chat room. Oke, ini ada dari Pak Harsono mengenai nama Mendeley Group-nya Bu Nana untuk bisa join, Bu. Baik, untuk saya sendiri belum membuat Mendeley Group. Jadi ini karena kebetulan bidang saya itu di bagian pemuliaan dan bioteknologi tanaman, atau lebih ke arah biologi molekuler juga. Dan di situ sudah banyak sekali grup-grup yang sudah dibuat. Jadi saya tak perlu, karena itu berkaitan juga dengan semakin banyak kita aktif di grup itu, semakin aktif kita akan semakin bagus, gitu. Dan semakin banyak pesertanya juga akan semakin bagus. Nah, kalau untuk tahap-tahap awal, karena kebetulan saya masih baru ya, gitu ya, masih baru, jadi saya mengikut dulu ke
grup-grup yang sudah terbentuk. Dan itu bisa kita cari di Google atau di browser untuk browser search engine gitu untuk grup-grup yang berkaitan dengan bidang kita. Dan itu akan sangat membantu karena di situ jurnal-jurnal yang memang sudah sangat spesifik sesuai dengan bidang keilmuan kita. Demikian Pak Harsono. Oke, begitu ya. Berarti tergantung dari bidang kita ya, Bu ya. Ya. Jadi bisa dicari di Mendeley Desktop, banyak sekali bidang. Nanti silahkan saling sharing mengenai penelitian. Nah, tadi ada yang raise hand, Bu. Sebentar. Ya. Silahkan Bapak langsung saja di-unmute untuk bertanya. Udah dengar, Bu? Nah. Ya, sudah Pak Taufik. Udah, Pak. Kasih Bu Faiza. Jadi saya kira karena ini ilmunya bukan ilmu teoritis, saya kira memang butuh untuk workshopnya. Saya tidak tahu apa bisa hari ini atau ada di waktu lain atau ada kesempatan lain. Saya kira perlu yang praktis-praktis saja. Saya kira bisa kita coba kalau Ibu berkenan di. Baik. Saya coba untuk kita berbagi bersama ya Pak ya, untuk yang misalkan kita buka CSL misalkan. Nah, sebentar, belum di-share ya. Terima kasih Pak Taufik untuk pertanyaannya. Kita coba sedikit mini workshop ya Pak ya, untuk bagaimana kita bisa mengedit format jurnal yang sudah ada, terutama di bagian reference. Nah, misalkan gini, kita masuk di website untuk CSL. Ini saya coba bagikan di sini. Apabila Bapak Ibu ingin mencoba untuk misalkan kita berhubungan misalkan dari Pak Taufik ada saran untuk jurnal apa yang akan dituju gitu, atau kita acak saja ya? Sama aja Bu, boleh. Sama aja ya, baik. Nah, misalkan ini kita ada tiga cara. Jadi kita find a style. Jadi find style. Jadi stylenya kita coba lihat di sini apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian edit the style. Saya coba. Nah, yang kedua edit the style. Jadi style yang sudah ada kita coba edit. Dan yang ketiga menggunakan style tersebut. Jadi yang pertama kita find style, kita coba biasanya gini. Jadi kita menggunakan style yang sudah ada. Jadi bentar ya. Nah, sudah masuk. Nah, ini adalah contoh untuk yang style yang sudah terbentuk atau sudah ada. Nah, biasanya ini di dalam publikasinya atau di dalam manuskrip yang ada, misalkan menginginkan untuk model citasinya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk bibliografinya atau di bagian referensinya, menginginkan seperti ini, dengan titik komanya, spasi, terus kemudian ada tanda kurung, buka kurung, terus kemudian ada yang miring, ada yang bold, terus ada yang titik koma, itu semuanya mirip. Nah, yang akan sama, kemudian kita cari shot-nya di sini. Nah, sudah kita dapatkan. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk
style yang memang sudah ada dan memang ini dari nama jurnalnya, terus kemudian citasinya seperti ini dan referensinya seperti ini. Dan ini akan sangat banyak dan ini mirip-mirip. Nah, untuk bisa melihat tingkat kemiripan dengan tadi yang kita masukkan, ini di sini ada. Jadi 100% sama, ini 100% sama, ini ada 99% sama, 93 dan semakin ke bawah biasanya akan semakin kecil semakin kecil untuk presentasinya, tingkat kesamaannya. Nah, sekarang lalu bagaimana cara kita mengeditnya? Nah, kita contoh kalau yang perfect sudah nggak perlu lagi ya kita edit ya. Nah, kalau yang untuk yang ini, misalkan, ini adalah 99% atau yang ini aja. Yang ini adalah 93% itu berbeda, dan kita coba edit. Kita editnya bisa di sini, atau kalau kita mau lihat view stylenya untuk style secara keseluruhannya bisa lihat di sini. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah ID-nya atau jurnal apa, terus kemudian ID-nya ini. Jadi kalau ini juga bisa di Zotero atau salah satu dari reference manager selain dari Mendeley ya. Nah, kemudian ini siapa yang membuatnya, kontributornya, dan ini juga orang-orang yang mengedit. Jadi ada beberapa orang-orang yang mengeditnya, nanti akan kelihatan siapa orangnya. Dan kalau kita yang ingin mengedit juga nanti nama kita masuk ke situ. Nah, ini install style, jadi kita bisa install langsung atau edit style. Ini nanti kalau edit mungkin install bisa ya. Kalau nanti waktunya cukup. Kira-kira menurut Bu Ratna waktunya cukup nggak? Kita coba untuk di bagian visual editor. Nah, ini banyak. Ini memang agak sedikit ngotak-atik, terutama untuk yang teman-teman yang suka untuk ngotak-atik tentang gaya dari citasi itu akan sangat membantu di sini. Nah, ini bisa dirubah Bapak Ibu sekalian. Misalkan ini seperti ini. Nah, di sini tuh ada display-nya, jadi mau di-blok dan seterusnya. Dan ini ada juga, jadi misalkan dia meminta titik harus diganti koma, atau koma diganti titik, atau harus ada spasi, atau ada tanda kurung buka, kurung tutup. Nah, ini bisa rubah di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini baru yang autornya siapa. Kita bisa masukkan di sini. Jadi kalau kita sudah merubah untuk style ini, nanti akan masuk secara otomatis menjadi salah satu kontributor untuk merubah style. Nah, itu ada dua pilihan, mau dimasukkan nama kita atau tidak. Itu nanti jadi pilihan. Nah, mungkin ini yang akan salah satu ini ya menjadi perlu waktu dan duduk lama di komputer untuk merubah-rubah gaya citasi dan juga referensi yang diinginkan oleh jurnal. Mungkin demikian Pak Taufik, nanti kita bisa dilanjutkan lagi karena mungkin terkait dengan waktu ya. Baik. Demikian Bu Ratna. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Pak Kausar dan Pak Abah mengenai apakah kita bisa membuat style citasi sendiri, Bu, di Mendeley? Mengingat kadang kan memang paper itu stylenya beda ya, gitu. Jadi dia betul. Menggunakan apa, tetapi urutannya berbeda. Ya, ya itu kita bisa merubah citasi yang memang sudah tersedia ya di CSL Mendeley, terus kemudian kita bisa mengeditnya sesuai dengan jurnal yang diinginkan. Nah, tadi caranya gini, misalkan kita ada Mendeley Desktop. Nah, terus kemudian dari Mendeley Desktop itu, saya coba sedikit mini workshop lagi ya. Saya coba share untuk cara untuk kita dapat
merubah citasi atau menggunakan referensi sendiri. Misalkan ini Bapak Ibu, misalkan gini, kita di sini ada banyak contoh-contoh untuk jurnalnya. Misalkan ini salah satu jurnal yang kita sudah download, terus kemudian kita masukkan ke Mendeley Desktop. Nah, kemudian kita ingin tulisan ini, atau ini namanya metadata, Bapak Ibu. Kita ingin metadata ini bisa masuk sesuai dengan referensi yang diinginkan oleh jurnal. Nah, caranya adalah kita masuk di tools, di view, citation style. Nah, baru kita pilih style mana yang kita inginkan, yang kita sesuaikan. Nah, kemudian di more style juga banyak juga kita menginginkan yang mana. Ada beberapa yang memang sudah tersedia di Mendeley, tapi ada juga yang bisa kita install, dan itu installnya cukup mudah, sangat mudah karena mereka sudah ini. Cuman salah satunya adalah kalau kita setelah mengedit dari CSL, terus kemudian kita pindahkan ke Mendeley Desktop, itu Bapak itu perlu space, kapasitas dari komputer yang agak besar karena dia memindahkan program yang sudah ada. Tetapi kalau yang memang sudah terbentuk atau sudah tersedia, itu tidak terlalu besar untuk mendapatkan stylenya. Nah, ini yang pertama. Terus kemudian kita coba buka untuk di Microsoft Word-nya. Kita coba ya, agak sedikit mini workshop ini. Nggak apa-apa ini Bu Ratna? Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, baik. Nah, misalkan gini, kita menginginkan yang ini adalah angka 1 ini adalah citasi yang diinginkan oleh jurnal yang sudah tersedia, tetapi kita ingin merubahnya dengan jurnal yang kita tuju yang memang disyaratkan oleh jurnal tersebut. Nah, ini kita bisa rubah. Jadi caranya adalah kita masukkan di insert atau edit citation, terus kemudian kita masukkan namanya tadi. Ada beberapa, ini misalkan contohnya. Nah, kita ingin merubahnya. Nah, ini di bagian stylenya kita rubah. Mau yang mana? Kalau misalkan perlu diedit, misalkan ini beberapa, ini yang contoh yang sudah kita coba edit. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti dia akan berubah secara langsung. Nah, begitu. Ini tadi kita coba. Kita coba edit manual. Bisa manual, bisa juga otomatis. Ini tadi saya coba ke manualnya. Tapi nanti kalau pada saat manual, kalau referensinya kita banyak, itu nanti akan menyusahkan kita, menyulitkan kita. Jadi menurut saya kalau misalkan mau sudah menggunakan Mendeley, kita semuanya ke otomatis. Jadi sebaiknya jangan ke manual, karena nanti dia akan ditanya lagi apakah ini mau manual atau kita mau di-undo manualnya. Nah, kemudian bibliografinya juga sama. Untuk misalkan untuk membuat biografinya atau referensinya, ini tadi udah saya masukkan. Nah, cara masukannya kita masuk di insert bibliografi. Nah, dia otomatis akan otomatis akan muncul sendiri sesuai dengan yang sudah sesuai dengan style yang kita pilih. Begitu, Pak Taufik. Demikian. Baik. Apakah sudah bisa diterima
Jadi pahami, Pak? Atau membutuhkan praktek lagi? Masih ada beberapa waktu. Silahkan. Peserta lain. Baik, Pak. Lanjut, Mbak. Oke. Silakan bagi peserta lain yang ingin bertanya. Untuk link materi sudah saya sertakan di chat room. Kemudian video recording akan diupload beberapa saat setelah webinar ini selesai. Nanti juga masih menunggu contoh publikasi dari Bu Adel. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan Mendeley, apakah ada kesulitan dalam menggunakan Mendeley gitu, ataukah kesulitan dalam hal berhubungan dengan bagaimana cara kita menulis citasi dan bibliografinya? Mungkin itu Bu Ratna, apakah ada gitu? Nanti kita bisa coba diskusi bersama. Oh ya, belum ada biar saya yang nanya, Bu. Ini tentang Mendeley-nya itu. Iya, silakan Bapak. Ya, terima kasih sudah diizinin untuk bertanya. Saya dari Sumbawa, Sumbawa, NTB. Ya, baik Pak. Apa ini kan masalah Mendeley ini biasanya saya pakai Mendeley itu saya masukin ini referensinya di atas itu sudah saya kutip. Lalu saya di Mendeley-nya saya tidak mengedit namanya, itu kan ada huruf besar semua itu judul itu. Ya. Ya. Itu huruf besar semua itu masuk. Nanti di referensinya di bawah itu saya edit ulang. Apakah tidak berpengaruh dengan yang di atas yang kita kutip tadi? Itu Bapak di bagian MS Word-nya ya, di bagian manuskripnya, atau Bapak ubah di bagian Mendeley Desktop? Enggak, di manuskripnya, di Word-nya. Ya, baik. Kalau misalkan Bapak berubah di awal, terus kemudian misalkan ada dua ya, yang pertama dan yang kedua. Dan yang kedua Bapak rubah, yang pertama apakah berubah atau tidak? Kalau misalkan menggunakan Mendeley, dia akan berubah. Tapi kalau misalkan Bapak kalau misalkan keep untuk editingnya, itu berarti tidak berubah. Tetapi kalau menurut saya, kalau misalkan dengan dengan citasi yang sama, itu sebaiknya satu, gitu Pak. Nah, kalau Bapak ingin merubah, bagusnya merubahnya di Mendeley Desktop. Jadi kita coba merubahnya di metadatanya, di bagian, nah di bagian ininya Pak, untuk Mendeley Desktopnya. Jadi misalkan di sini ada tulisannya yang besar-besar ya, mana saya coba cari. Kebetulan nggak ada, tetapi misalkan contohnya di sini, ini adalah tulisannya misalkan bukan ini ya, tulisannya besar semua, COVID-19, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita di sini, nah nanti pada saat kita buka di MS Word-nya, dia biasanya dan akan otomatis berubah. Suaranya hilang nggak? Sudah dengar Pak. Nah, ini Pak. Jadi dia nanti akan tulisannya COVID-19 seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak ingin merubah
untuk kebetulan ada 2 ya. Nah, kalau Bapak ingin merubah, itu sebaiknya merubahnya di metadata, Pak. Di bagian metadata. Karena nanti akan jauh lebih memudahkan di bagian kalau pada saat kita membuat manuskrip. Ini, Pak. Nah, demikian juga untuk bagian-bagian yang lain, untuk jurnalnya, tahunnya. Dan selain itu juga kita melihat, misalkan kadang kan ada ya yang kita download itu dalam bentuk report atau chapter bagian dari buku atau jurnal artikel. Nah, nanti kita bisa pilih di bagian ininya bagaimana untuk jenis tipe manuskrip tipe dari file yang kita punya. Nah, ini juga bisa beda. Nanti misalkan gini, contohnya ke paten, nah nanti beda untuk ininya, Pak. Masing-masing ke sininya. Mungkin itu kira-kira gimana, Pak Harsono? Apa berbeda? Terima kasih, Bu. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Oke, mengingat waktu sudah pukul 10:30. Terima kasih Bu Nana atas materinya, sangat membantu. Ya, sekali lagi untuk materi bisa diakses di link G Drive yang sudah saya share di chat room. Nanti silahkan diakses. Jika ada update, akan saya masukkan kembali. Untuk materi sesi pertama dan kedua sudah ada. Kemudian recording nanti di akhir akan segera saya upload. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama, Bu Adelia, kemudian pemateri kedua, Bu Rohana, atas waktunya mau berbagi atau sharing mengenai statistik dalam penelitian, kemudian terus referensi Mendeley dalam penelitian. Oke, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti silahkan bisa hubungi saya jika ada pertanyaan di Telegram saya @ratnapuspita_rp. Sekian, saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nana, Bu Ade. Sama semuanya, terima kasih. Mohon izin live ya. Ya, terima kasih.